Bincang pagi hari ini, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, seperti biasa ya, acara bincang pagi hari ini dipandu oleh saya Wulan dan tentunya ditemani oleh narasumber kita yang ahli dalam bidangnya yang akan membahas mengenai masalah kesehatan ataupun tren dan fenomena yang ada di masyarakat seputaran kesehatan. Baik, ya sesuai topik kita hari ini yaitu Pekan ASI Sedunia 2024 bersama mendukung ibu menyusui. Ya, di mana Pekan ASI Sedunia ini dilaksanakan di awal minggu di bulan Agustus yang jatuh pada tanggal 1 sampai 7 Agustus 2024. Yang dimana Pekan ASI Sedunia ini yaitu untuk mendukung dan menciptakan keterikatan antara ibu dan anak selama menyusui ya. Betul sekali. Jadi sekilas mengenai ASI ya atau air susu ibu itu dimana merupakan sesuatu yang diberikan oleh ibu yang dimana pemberiannya itu adalah berisi nutrisi dan energi yang diperlukan oleh bayi ya, dimana diberikan di awal kehidupan 6 bulan pertama dan tentunya bisa nih dilanjutkan lagi di 2 tahun sampai lebih ya. Info yang terbaru yang ada di WHO tentunya ya Sobat Sehat RS Unut. Oke, jadi menarik ini mengenai Pekan ASI Sedunia di mana dikutip di WHO ya, kurang dari separuh bayi di bawah 6 bulan itu mendapatkan ASI eksklusif. Nah, Sobat Sehat RS Unut di cakupannya ya di Indonesia untuk ASI eksklusif sendiri itu di tahun 2022 di mana hanya 67,96%, yang dimana angka ini turun ya Sobat Sehat RS Unut dari tahun 2021 yang dimana angkanya 69,7%. Nah, itulah yang menandakan bahwa perlu nih dukungan yang secara intensif untuk pemberian ASI eksklusif baik ibu dan anaknya ya. Oke, semua akan dibahas mengenai ASI eksklusif ini mendukung ibu menyusui ini oleh narasumber kita yaitu dokter spesialis anak Dr. Wega Upendra Sindugosa Embiomed spesialis anak. Oke, kita kenalan dulu sama Dokter Wega. Halo dokter, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Iya dokter, apa kabar dokter? Baik, sehat. Baik dokter ya, mengenai topik kita hari ini ya dokter ya, Pekan ASI Sedunia ya tahun 2024 di mana ini sangat menarik sekali ya bagi Sobat Sehat RS Unut ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Khususnya itu ibu menyusui ataupun yang akan persiapan ya menjadi ibu menyusui tentu harus dibekali dengan ilmu pengetahuan nih mengenai seputar ASI eksklusif ya dokter ya. Apalagi Presiden kita ya Joko Widodo sudah menggalakkan ya untuk pemberian ASI eksklusif ini ya dokter ya. Baik dokter nih. Oke, perlu diingatkan juga ini dokter ya untuk Sobat Sehat RS Unut, jika ada pertanyaan ya nanti bisa di sela-sela sesi diskusi dari penonton mungkin bisa bertanya ya, bisa tulis di kolom komentar, nanti akan dijawab langsung oleh Dokter Wega ya. Baik dokter ya. Oke ya. Kita mulai dokter ya sesi diskusi kita hari ini. Nah, jadi mengenai ASI eksklusif dokter ya. Jadi bisa disampaikan ke penonton Sobat Sehat RS Unut, ASI eksklusif itu seperti apa ya dokter ya? Jadi ASI eksklusif itu adalah ASI yang diberikan mulai dari lahir sampai dengan 6 bulan tanpa ada diberikan makanan tambahan lain, termasuk susu formula atau kadang-kadang ada yang pakai air tajin, kadang-kadang ya air tajin cucian beras, kadang-kadang itu juga tidak diberikan, kemudian dan lain-lain sebetulnya tidak diberikan, termasuk dengan makanan tambahan seperti makanan yang lunak, bubur itu belum diberikan. Jadi eksklusif diberikan dari 0 sampai 6 bulan, hanya air susu ibu saja gitu. Itu penting. Iya, jadi poinnya adalah selama 6 bulan kehidupan itu adalah ASI aja dok ya, tidak ada tambahan lainnya ya. Jadi manfaat untuk menyusui bagi bayi dan ibu itu apa ya dokter kira-kira? Macam-macam manfaat untuk ibu, diantaranya dia bisa bisa menambah
bonding ya, ikatan dengan antara ibu dan bayinya. Kemudian juga mencegah infeksi juga ibunya karena menambah daya tahan tubuh pada saat dia menyusui. Karena pada saat menyusui juga dia keluar hormon-hormon juga ya. Dan diantaranya hormon oksitosin yang memberikan rasa bahagia gitu ya pada psikologis ibunya, sehingga itu juga berpengaruh terhadap daya tahan tubuh ibunya. Kemudian juga dengan menyusui itu mencegah ibunya, sebetulnya itu bisa menyusui itu bisa untuk KB yang alami juga. KB yang alami juga karena dengan menyusui itu dia hormonnya sehingga dia hormonnya menunda dia menunda dari kesiapan dari rahim ibunya untuk itu, sehingga bisa terjadi. Tapi harus hati-hati karena kalau misalnya dia tidak menyusui saja selama 4 jam, 5 jam gitu kan berkurang dianya biasanya, berkurang ASI-nya. Nah itu harus hati-hati dia kalau misalnya terjadi pembuahan bisa hamil lagi gitu. Jadi menyusuinya harus minimal 8 sampai 12 kali per hari, dengan durasinya minimal 10 sampai 15 menit. Masing-masing satu kali menyusui, satu masing payudara gitu ya. 10 sampai 15 menit. Jadi 8 sampai 12 kali per menit itu frekuensi yang dianjurkan, yang bagus gitu ya, yang bagus seperti itu. Untuk bayinya banyak sekali juga manfaatnya, karena kan kandungan ASI itu kita tahu semua bahwa sangat memiliki nutrisi ya, nutrisinya sangat bagus sekali. Diantaranya biasanya dalam 1 sampai 7 hari itu kan ada kolostrum ya. Kolostrum itu adalah ASI yang lebih bening, warnanya lebih kuning. Nah itu dia kayak akan protein. Nah di sana dia, meskipun yang lain juga ada seperti lemak, protein, kemudian ada oligosakarida namanya gula gitu ya, sama laktosa gitu. Tapi kandungan proteinnya yang di 1 sampai 7 hari ini, kolostrum ini lebih tinggi dia dibandingkan dengan yang mature breast milk namanya, yang sudah dewasa lebih dari 7 hari itu proteinnya memang lebih sedikit dibandingkan dengan yang kolostrum. Dia laktosanya yang lebih banyak yang 7 hari. Jadi itu banyaknya ada nutrisinya, protein yang lebih tinggi, kemudian ada mikroorganisme yang untuk saluran pencernaan, itu ya bakteri-bakteri baik untuk saluran pencernaan, lactobacillus di situ ada juga. Kemudian mineral, vitamin di situ sangat banyak ya, natrium, kalium, fosfor, magnesium, zinc gitu di situ yang ada. Kemudian juga ada zat-zat kekebalan tubuh, imunoglobulin gitu ya. Imunoglobulin itu yang tidak kita dapatkan di susu formula diantaranya gitu. Kemudian juga ada macam-macam sebenarnya dia, ada lactobacillus itu untuk bakteri pertahanan tubuh juga. Seperti itu sih yang membedakan dengan susu formula, sehingga sangat dianjurkan 6 bulan pertama itu mengkonsumsi ASI, termasuk anak bayi-bayi yang preterm atau yang prematur. Prematur itu juga sangat dianjurkan untuk ASI juga gitu. Kira-kira seperti itu sih manfaatnya, sangat bagus. Jadi manfaatnya banyak sekali dokter banyak ya. Sekali, ya. Dan ini pun diperoleh secara gratis ya dokter ya. Betul, jadi benar-benar tidak ada pengeluaran ekonomi ya. Yang penting betul, ibu itu bahagia ekonomi. ya karena ada hormon oksitosin ya dokter ya. Jadi limpahan ASI untuk anak itu artinya sangat banyak ya dokter ya. Betul, ya. Oke dokter, jadi jika ibu ini bersemangat nih, udah mengetahui nih manfaat ASI seperti apa gitu dokter ya. Jadi apa ada hal-hal yang perlu diperhatikan dokter, atau perlu dipersiapkan nih ibu sebelum memberi ASI itu dokter? Apakah perlu konseling laktasi mungkin? Nah betul, karena sekarang kan banyak ibu-ibu yang sudah juga berkarir juga gitu ya, sehingga waktunya harus diatur untuk pemberian ASI. Yang pertama perlu dipersiapkan adalah diharapkan ibu-ibu harus mencari tahu informasi tentang cara-cara pemberian ASI pertama, segala hal tentang ASI, termasuk tentang inisiasi menyusui dini gitu ya. Itu penting untuk ibu yang anak yang baru lahir. Inisiasi menyusui dini diharapkan begitu lahir langsung didekatkan ke dada ibunya, tanpa ada kain yang menghalangi, dekatkan ke dalam keadaan tertelungkup di bagian dada atau di punggung ibunya, di dada atau di perut ibunya, kemudian selama 1 jam minimal sebenarnya. Nanti di sana bayinya akan berusaha untuk mencari dari
puting susu ibunya, kemudian baru menghisapnya. Nah itu penting sebenarnya inisiasi menyusui ini. Kemudian yang kedua yang perlu dipersiapkan itu ibu harus tahu hal-hal yang kira-kira menghambat pengeluaran ASI juga, menghambat pemberian ASI, seperti misalnya ada namanya bengkak pada payudara, kemudian puting payudaranya kadang-kadang ada yang retraksi, ada yang tertarik ke dalam, kemudian ada yang terlalu besar juga kadang-kadang puting payudaranya. Ada yang namanya breast engorgement namanya, jadi kadang-kadang payudaranya bengkak dia, bengkak payudaranya, itu harus diatasi dengan masas payudara juga, dikompres air hangat. Kemudian menyusuinya harus lebih sering juga. Semakin sering dikosongkan kelenjar payudaranya, nanti akan semakin banyak juga produksi ASI-nya gitu. Tentang mastitis juga, kalau misalnya breast engorgement-nya tidak bagus, penata laksanaannya bisa bengkak, bisa peradangan gitu. Jadi hal-hal yang menghambat itu juga harus diketahui oleh ibu. Yang ketiga tentang tentang perawatan payudara, itu juga penting, perawatan payudara. Perawatan payudara tentang kebersihannya sebelum memulai ASI itu penting diperhatikan oleh ibunya. Kemudian hal-hal yang bisa meningkatkan produksi ASI, bisa menghambat produksi ASI juga penting di ibu. Seperti kalau misalnya untuk meningkatkan produksi ASI juga tadi ya, frekuensinya harus 8-12 kali dengan durasi minimal 5-10 menit. Kemudian juga pengosongannya juga itu salah satu cara untuk pengosongannya agar lebih cepat. Semakin cepat mengosong, semakin cepat juga diisinya. Demikian dokter ya. Ya, kemudian juga salah satunya juga pijat oksitosin, itu juga bisa meningkatkan produksi dari ASI-nya. Pijat oksitosin ini penting dilakukan. Biasanya kita minta tolong, ya misalnya ibunya minta tolong ke suaminya gitu ya, atau orang-orang terdekatnya. Ibunya duduk di kursi, kemudian depannya di meja dengan posisi tangan dua di depan. Kemudian agak dijatuhkan sedikit, agak condong ke depan sehingga payudaranya agak menggantung. Kemudian payudaranya dikompres pakai air hangat. Di air hangat sambil dipijat-pijat perlahan, jangan terlalu keras gitu ya. Dipijit-pijit perlahan sambil ada diputar-putar putingnya sedikit, putar. Kemudian yang suaminya di belakang, di punggung. Di bagian punggung dipijit mulai dari bagian leher dipijit perlahan sampai ke pundak, kemudian di bagian tulang belakang sejajar dengan tulang belakang dilakukan pengurutan itu ya dengan kedua ibu jari. Urut ke belakang sampai dipijat-pijat di tulang belikatnya gitu ya, sehingga menciptakan suasana yang ibunya nyaman gitu. Nyaman sehingga tenang, diharapkan produksi ASINya akan semakin bagus. Gitu. Iya betul. Gitu. Terus juga yang terakhir itu lingkungan ya, lingkungan dari ibu sendiri, support systemnya harus mendukung ibu untuk memberikan ASI eksklusif. Harus diberitahukan kepada orang tua, kepada mertua mungkin, suami, kemudian orang-orang terdekat di rumah bahwa dia akan memberikan ASI eksklusif sehingga lingkungannya kondusif gitu. Tidak dikondisikan, dibantu untuk memberikan ASI eksklusif gitu. Kira-kira seperti itu sih. Ya berarti Sobat Sehat RS Unit selain manfaat juga ya perlu nih kita memperhatikan apa yang perlu disiapkan ya selain dari diri sendiri ya, khususnya dari diri ibu itu, kesiapan dari diri ibu itu, dukungan yang penting juga dokter ya, karena kalau tidak ada minim dukungan dari orang sekitar, jadinya ibu itu cenderung insecure dokter ya, kadang-kadangnya jadinya tidak pede untuk memberikan ASI begitu. Baik dokter. Jadi ini kan di masyarakat Indonesia dokter ya, tentu tidak lepas dari namanya mitos dokter ya. Nah jadi ada hal-hal yang menurut masyarakat ini masih salah kaprah mengenai ASI dokter ya, apalagi pemberian ASI eksklusif dokter. Jadi apa saja ya dokter ya mengenai mitos tersebut tentang ASI dan menyusui, serta bagaimana cara mengatasinya dokter. Salah satu contohnya misalnya ASI-nya tidak cukup, selain itu juga
lebih baik support pada ASI. Nggih, masih ada ya masyarakat yang berpikir seperti Iya, itu. Nah, jadi ataupun misalnya ada makanan atau minuman yang dipantang untuk ASI seperti itu. Nah, jadi bagaimana dokter hal-hal seperti itu? Jadi banyak sebenarnya beberapa mitos di masyarakat, cuman kita kasih contohnya beberapa seperti itu ya. Nggih, dokter. Jadi memang banyak ibu-ibu yang mengira bahwa ASI-nya itu kurang gitu ya, apalagi dengan ibu yang melahirkannya secara seksio sesaria. Kadang-kadang dia lahir kemudian hari pertama itu tidak keluar ASI-nya gitu ya. Hari pertama tidak mau keluar ASI-nya sehingga dia panik, sehingga lebih stres duluan ibunya, kadang-kadang seperti itu. Cuman sebetulnya pada waktu hari pertama itu bayi tidak banyak sebenarnya memerlukan ASI. Jadi kalau misalnya ditekan saja sudah keluar sedikit-sedikit ASI, itu tetap harus dikasih ke bayinya. Kemudian satu lagi biasanya yang menghambat ibu untuk memberikan ASI eksklusif itu posisi dan perlekatan dari ASI-nya, mulut ASI-nya yang belum tepat sebenarnya gitu. Posisi bayi harus datar gitu ya, datar. Kemudian harus seluruh tubuhnya harus ditopang dengan baik. Nah, setelah itu bagian kepalanya, kalau bisa hidungnya atau mukanya itu harus tepat di depan dari puting susu ibunya. Kemudian perlekatannya juga harus bagus, perlekatan mulut ke payudaranya. Pertama dagunya itu harus nempel di payudara. Kemudian kalau bisa puting susunya itu menyentuh langit-langit dari mulut bayinya. Kemudian itunya juga mulutnya harus terbuka, mulutnya harus terbuka lebar, bukan di putingnya tapi mulutnya harus di sekitar dari putingnya, jadi di areolanya ya, yang bagian yang berwarna lebih kecoklatan. Bagian atas perlekatan yang bagus itu persentase areola atau sebagian besar areola itu kelihatan di bagian atas dari bibir bayi. Jadi bibir bayi kalau lagi menyusu perlekatannya, usahakan bagian areola yang paling banyak terlihat itu yang atas dibandingkan yang bawah. Jadinya. Kemudian juga bibir bagian bawahnya itu terlipat keluar. Itu tanda-tandanya dengan mulut yang terbuka. Nah, itu baru perlekatan yang sebetulnya disarankan untuk dilakukan, bukan di putingnya tapi di areolanya gitu. Itu juga salah satu cara untuk meningkatkan produksi ASI juga. Jadi jangan khawatir, tetap harus dicoba sehingga hari kedua, hari ketiga itu sudah mulai ada rangsangan dari prolaktin untuk meningkatkan produksi ASI gitu. Nah, kemudian juga kadang-kadang ada yang salah satu bentuk itunya itu adalah susu formula tadi ya. Susu formula tadi juga apakah lebih baik daripada ASI? Tentu tidak, karena sebenarnya yang paling baik untuk bayi tetap adalah air susu ibunya. Jadi salah satu contohnya adalah misalnya kandungan dari susu formula itu kan ada protein juga ya. Protein juga, protein kalau kita bandingkan protein yang di susu formula dengan protein yang ada di ASI, itu lebih mudah dicerna yang di ASI. Jadi kandungan proteinnya itu terdiri dari whey sama kasein. Nah, di ASI itu kandungan whey-nya sekitar 65%, kaseinnya 35%. Nah, ini whey ini yang menyebabkan dia gampang untuk dicerna gitu. Sedangkan susu formula itu kebalikannya, whey-nya cuma 20%, kaseinnya yang banyak 80%. Jadi dia lebih sulit untuk dicerna untuk bayi gitu. Jadi sebetulnya sedangkan untuk tumbuh kan perlu protein. Protein itu zat untuk pembangun tubuh, untuk tumbuh dia. Sehingga ASI itu lebih gampang dicerna, lebih mudah dicerna dibandingkan dengan susu formula sebenarnya seperti itu. Gitu. Itu sih sebenarnya beberapa mitos-mitosnya. Yang lain juga ya, kadang-kadang ya obat-obatan juga kadang-kadang ada salah satu obat-obatan yang kita sebutnya galaktogok ya. Jadi zat-zat yang digunakan untuk meningkatkan produksi ASI. Ada yang alami, ada yang buatan gitu. Yang alami contohnya ada fenugreek, daun fenugreek, daun katuk itu juga bagus, bayam, paria itu juga itu juga bagus untuk meningkatkan produksi ASI. Kemudian
Kalau dari obat-obatan mungkin ada salah satunya domperidon, itu obat untuk anti muntah sebenarnya, tapi memiliki efek untuk meningkatkan produksi ASI juga, salah satu efeknya meningkatkan kadar prolaktin gitu ya. Itu bisa dicoba, tapi sebetulnya kita harapkan yang alami dulu gitu ya. Cara-cara seperti itu yang lebih alami, yang lebih baik. Kira-kira seperti itu sih. Baik, berarti khususnya pengalaman bagi ibu hamil yang mau melahirkan nanti akan menyusui ya. Jadi bisa cari-cari nih pengalaman yang ibu menyusui ya, yang sudah pernah menyusui. Jadi tahu ya apa masalahnya, ada hambatannya ya. Jadi yang seperti tadi yang disampaikan bahwa boleh nih kita makan apa aja dokter ya, yang penting artinya dikondisikan juga ya, jadi tidak ada ini ya mitos-mitos. Cuma ada beberapa makanan yang kadang-kadang menyebabkan bayinya jadi mencret kadang-kadang gitu. Ibunya kalau makan pedas terlalu banyak itu juga berpengaruh ke bayinya, pedas terlalu banyak seperti itu tuh pengaruh ke bayinya, kadang-kadang dia BAB-nya jadi lebih cair, dia kadang-kadang seperti itu sih, ada yang seperti itu sih ya. Kalau bisa sih jangan terlalu pedas gitu. Ya, dikondisikan kemudian juga bahan-bahan pengawet juga jangan itu sebetulnya yang alami lah ya dok. Ya betul, yang alami juga gitu. Jadi dokter menyebutkan tadi ada bahan yang alami dan yang mungkin obat-obatan yang membantu produksi ASI dari dokter ya. Jadi selain itu dokter kira ada nggak faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ASI dari apakah tetap on demand menyusuinya atau bagaimana dengan ibu-ibu yang pekerja dokter? Betul. Apa bisa tetap memproduksi ASI nih banyak gitu untuk anaknya? Gitu, ya. dokter. Betul sih, mungkin ini sedikit tips untuk ibu-ibu yang aktif berkarir gitu ya. Kadang-kadang karena kan sekarang kadang-kadang cuma 3 bulan dikasih cuti gitu ya. Kadang cuma 3 bulan dikasih cuti, jadi butuh, karena kan 6 bulan untuk menyusui, jadi masih kurang gitu waktunya kadang-kadang. Tetap sebenarnya masih bisa melakukan mengasihi ya sekarang disebutnya, mengasihi gitu, memberikan ASI kepada anaknya. Itu pertama caranya bisa dengan ditampung ASINya, dengan menggunakan dipompa atau diperah ASINya, memerah ASI, kemudian ditampung di botol kaca gitu ya, ada sekarang ya, atau kantong ASI itu. Nah itu ditutup, itu bisa kalau misalnya didiamkan di udara bebas, udara suhu ruangan 26-27 itu cuma bertahan sekitar 4 jam dia. 4 jam. Sedangkan kalau misalnya disimpan di kulkas, dengan suhu 4 derajat misalnya, itu bisa sampai 4 hari. Cuman kalau di freezer bisa lebih lama, bisa sampai 4 bulan gitu. Freezer. Cuman kan kita tidak berharap selama itu disimpannya. Sehingga kalau bisa sih yang fresh atau enggak yang disimpan tapi jangan terlalu lama gitu. Tetap bisa ditampung dengan wadah yang tertutup tentunya gitu. Kemudian kalau bisa sih tidak digabung dengan makanan yang lain pada saat di kulkas itu. Tersendiri dia tempatnya. Sehingga kalau ibunya sedang kerja, biasanya kan kerja sekitar 6 jam, 7 jam gitu ya di kantor gitu, bisa diberikan ASINya itu. Kemudian juga kalau bisa sebenarnya bayinya dibawa ke kantor sih sebenarnya, kalau misalnya kantornya menyediakan tempat untuk menyusui seperti di bandara kan ada kan. Ada kebijakan ya dokter ya? Ya sebetulnya seperti itu, kalau kantornya itu bisa dibawa anaknya, bayinya. Kemudian juga cara yang lain misalnya bisa dengan berikan susu formula sebenarnya, cuman kan tetap ASI yang kita itu kan prioritaskan. Pada saat ibunya pulang ke rumah itu harus segera dilakukan menyusui langsung, karena tentu perlekatan atau skin to skin contact itu, kulit ketemu kulit itu mempengaruhi juga peningkatan dari produksi ASI gitu. Jadi harus menyusui langsung sebisa mungkin sebenarnya gitu. Karena kalau misalnya lebih dari 4 jam aja dia nggak menyusui langsung, produksi ASI biasanya berkurang gitu. Jadi harus diusahakan menyusui langsung, begitu sampai rumah langsung menyusui gitu. Langsung menyusui langsung gitu. Itu untuk ibu-ibu yang bekerja sebetulnya. Kemudian ada misalnya kalau misalnya ibu-ibu yang tidak dibolehkan memberikan ASI misalnya, kondisi-kondisi tertentu misalnya gitu ya. Kesehatan ya, alternatifnya bisa diberikan
itu apa namanya ASI donor sebenarnya. Cuman ASI donor ini di kita masih belum populer ya ASI donor. Iya. Karena memang persyaratannya juga agak ketat di sana. Iya. Karena ibu yang akan memberikan ASI donor tuh harus dicek kesehatan tubuhnya, kemudian ASINya harus dicek secara di lab mikroorganisme ASINya, kemudian dicek juga kadar-kadar yang lainnya penyakitnya misalnya harus dicek, harus bebas dari penyakit menular yang lain seperti hepatitis, yang lain-lain seperti itu ya. Betul, dokter. Itu juga harus dicek semua. Selain juga ASI donor itu juga harus dilakukan pasteurisasi juga ASINya itu, sehingga perlu pengolahan lebih lanjut gitu, pengolahan lebih lanjut sehingga belum terlalu populer di kita untuk ASI donor. Mungkin di luar negeri udah banyak sih itu ASI donor. Yang kedua bisa susu formula itu, kalau misalnya ibunya sama sekali tidak boleh untuk memberikan ASI, susu formula itu boleh diberikan mudah-mudahan yang cocok untuk bayi gitu ya. Tentunya yang tidak alergi protein susu sapi, karena kebanyakan banyak masalah pada bayi itu alergi dia terhadap protein susu sapi. Sehingga banyak gejala munculnya, mukanya merah kadang-kadang gitu, kemudian kulitnya merah, kembung, kadang-kadang dia sering gumoh gitu ya, kemudian kembung, kadang-kadang sampai mencret, kadang-kadang BAB-nya kadang-kadang ada bercak-bercak kemerahan, kadang-kadang seperti itu, sehingga tidak diserap dengan baik dan berat badannya tidak naik dengan baik gitu ya, dengan baik gitu. Kira-kira seperti itu sih Mbak. Oke. Jadi ya Sobat Sehat RS Sundut ya, jadi untuk produksi ASI ini tentu harus dipompa ya. Kalau misalnya orang kan kerja itu ya sebisa mungkin pompa tiap berapa jam gitu ya. Jadi supaya tetap produksi ASINya keluar dokter ya. Jadi kalau tidak bisa sama sekali misalnya pompa begitu dokter, misalnya produksinya menurun gitu dokter, apa yang bisa kita lakukan ya dokter ya? Jika emang sama sekali ini ASI kita produksinya menurun gitu. Nah itu penurunan produksi ASI itu kan banyak, kadang-kadang banyak sebabnya ya. Bisa karena ibunya stres karena masalah pekerjaan di kantor, misalnya itu juga pengaruh terhadap psikis, pengaruh terhadap produksi ASI juga. Sehingga kalau saya harapkan sih 8-12 kali memberikan ASI itu salah satu upaya untuk meningkatkan produksi ASI juga. Kemudian durasinya juga lebih lama. Kemudian juga itu tadi apa namanya, dengan melakukan merah ASI, kemudian itu sama pijat oksitosin itu dilakukan bersamaan. Kemudian masas payudaranya, kemudian itu. Kemudian juga itu juga apa namanya, memberikan ditampung ASINya, kemudian ibunya pada waktu pulang langsung memberikan ASI, itu juga penting untuk ibunya. Pokoknya usahakan harus bonding juga sama anaknya. Itu salah satu upayanya. Baru kalau misalnya semua itu tidak bisa, tetap berkurang juga, baru kita coba ke galaktogoknya itu, zat-zat yang bisa meningkatkan produksi ASI. Ada yang alami yang tadi saya jelaskan, alami, ada yang obat-obatan gitu ya. Mungkin yang obat-obatan itu cara yang terakhir juga. Gitu. Betul, untuk meningkatkan produksi ASI ya. Oke. Jadi benar sekali dokter ya, saya juga pengalamin dokter, menyusui itu memang perlu kewarasan seorang ibu ya, betul, gitu. Betul. Jadi walaupun sambil kerja kan tentu pasti ada pressure ya dokter ya. Jadi itu juga membuat ASI menurun. Jadi ya pilihan terakhir memang itu dok ya, galaktogok gitu ya. Gitu untuk produksinya. Oke. Jadi dokter, kalau misalnya sama sekali nih dokter, ibu sudah mencoba untuk mengasihi, tapi mungkin bayinya terlanjur mungkin dokter ya, terlanjur puting bingung puting gitu ya dokter ya. Jadi karena ditinggal kerja pakai dot begitu dokter, jadi mungkin ASI tidak cukup, beralihlah ke susu formula dokter. Nah, jadi apakah susu formula itu sepenuhnya bisa menggantikan ASI? Nah, atau ada mungkin ibu yang menyusui tapi diselingi juga dengan pemberian ASI pemberian susu formula misalnya dokter. Gitu. Karena ada beberapa yang seperti itu ya, ibu-ibunya ASINya dikasih tapi susu formula juga dikasih. Mungkin katanya sih pada saat ibunya kerja susu formulanya yang dikasih gitu ya, kadang-kadang seperti itu. Ya sebenarnya yang diharapkan sih ASI eksklusif itu ya 0-6 bulan tanpa ada penambahan susu atau makanan yang lain gitu sebenarnya. Nah cuman kalau
beberapa kasus memang ada beberapa yang seperti itu dia susu formula yang diberikan. Sebaiknya sih sebenarnya ditampung asinya diberikan. Kemudian susu formula itu tidak bisa sebenarnya menggantikan ASI. ASI tetap harus diberikan. Tetapi ada keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan ibu tidak bisa memberikan ASI. Memang boleh diberikan susu formula gitu. Jadi itu pilihan terakhir yang dilakukan apabila ibu sama sekali tidak bisa memberikan ASI gitu ya. Pilihan terakhir gitu. Karena kan susu formula itu juga harus dibeli, ada harganya. Kita harus coba dulu yang lebih ekonomis dulu gitu, ASInya dulu gitu. Jadi ASInya dulu dicoba, mudah-mudahan lancar. Kalau memang tidak bisa atau ibunya sama sekali tidak boleh untuk memberikan, karena kan ada beberapa ibu karena kondisinya tidak bisa memberikan ASI juga karena misalnya dia dirawat di ICU karena komplikasi mungkin pada waktu seksi sesar, sehingga lama tidak memberikan kan akhirnya tidak keluar. Itu boleh anaknya untuk diberikan itu formula. Gitu, kira-kira seperti itu sih. Ya, dokter. Ya, Sobat Sehat RRI Sunda ternyata banyak sekali ya informasinya ya mengenai ibu menyusui seperti itu ya. Nah, jadi ada kondisi nih di mana ada hambatan dalam pemberian ASI eksklusif ya. Mungkin dalam kondisi anaknya ya dokter ya atau bayinya ini. Nah, jika dalam kondisi anak itu sedang sakit dan sedang menerima obat-obatan nih dokter, sedang diobati begitu ya dokter ya. Apakah itu dapat menggagalkan ASI eksklusif dokter ya? Nah itu, pada anak-anak yang misalnya dia tergantung dari kondisi anaknya sebenarnya. Karena ada beberapa bayi yang pada waktu lahir dia mengalami distress nafas namanya atau sesak nafas gitu ya, karena dia belum paru-parunya belum siap untuk menghirup udara bebas. Itu kan kita rawat di ruang perinatologi, di ruang intensif biasanya. Itu kadang-kadang perlu alat bantu nafas. Nah, yang hal seperti itu biasanya memerlukan pengobatan bisa sampai 10 hari, 14 hari gitu ya kalau misalnya itu tentu pemberian ASI agak sulit untuk diberikan, tapi tetap kita masih bisa memberikan ASI dengan ibunya biasanya diperah. Kemudian diberikan ke perawatnya gitu, sehingga kita bisa mengatur kebutuhan ASInya mulai dari hari pertama, hari kedua kita naikkan pelan-pelan, tetap bisa diberikan. Tapi kadang-kadang juga ibunya jadi akhirnya nggak keluar karena nggak menyusui langsung gitu. Itu hal-hal seperti itu kadang-kadang terjadi sehingga bisa dilakukan pemberian susu formula untuk bayinya memang gitu. Tapi kalau misalnya bayinya tidak dirawat gitu ya, tidak dirawat, hanya batuk pilek aja, kadang-kadang pemberian obat yang hanya bisa rawat jalan gitu ya. Pemberian ASI eksklusif sangat bisa dilanjutkan gitu. Sangat bisa dilanjutkan, sangat bisa diberikan meskipun bayinya sedang mengkonsumsi obat-obatan juga gitu. Karena kan ASI sebaiknya tidak diberikan air putih sebenarnya. Ya, tidak diberikan air putih, jadi full ASI aja kasih. Karena di ASI sudah ada semua gitu. Dokter ya, betul dokter ya. Itu seperti itu. Jadi itu dalam keadaan anak yang sakit dokter ya. Nah, bagaimana jika ibunya yang sakit dokter? Apakah ibu yang sedang sakit itu bisa menyusui dan apakah ada pengaruhnya dokter terhadap ASI-nya, kandungan ASI-nya seperti itu dokter? Itu. Ya, beberapa ibu yang sakit misalnya kalau misalnya dia kelainan penurunan daya tahan tubuh misalnya ya. Misalnya B24 atau HIV/AIDS itu juga kan tidak diperbolehkan ke bayinya. Ya. Jadi itu memang keadaan-keadaan khusus yang memperbolehkan bayinya untuk diberikan susu formula itu. Kemudian tapi beberapa kondisi misalnya ibu yang sakit tapi sakitnya masih rawat jalan, kemudian meskipun dia mengkonsumsi obat-obatan selama itu dalam dosis yang dianjurkan, itu sebetulnya tidak masalah, masih bisa untuk memberikan ASI, termasuk paracetamol misalnya, anti radang misalnya dengan dosis yang dianjurkan masih boleh untuk memberikan ASI. Antibiotik beberapa juga masih boleh memberikan ASI dia sebenarnya, selama payudaranya tidak terjadi abses payudara, infeksi payudara, itu masih boleh untuk memberikan ASI dia. Malah kadang-kadang kalau misalnya tidak diberikan, tidak dikeluarkan ASI-nya, kadang-kadang dia bengkak, dia susah bengkak, sehingga dia nanti betul malah bengkak, jadi agak lebih susah dia keluarnya. Jadi meradang kadang-kadang jadi nggak dikeluarin gitu. Jadi harus tetap, kalau bisa sih tetap harus menyusui gitu. Ya. Gitu.
Jadi dokter, apakah kira-kira ada alternatif dokter ya? Alternatif yang dapat dilakukan oleh ibu itu ketika ibu itu tidak bisa memberikan ASI-nya dokter. Mungkin alternatifnya seperti selain dot mungkin dokter, misalnya pemberian bantuan yang lain di gelas kah itu atau corong-corong lain dokter? Ya, boleh. Jadi bisa cara pemberiannya memang selain menyusui secara langsung itu bisa lewat dot juga. Kemudian bisa juga dengan gelas atau menggunakan cup feeder namanya. Cup feeder. Ya, atau namanya cup itu kayak gelas kecil gitu diberikan sedikit-sedikit gitu. Kemudian alternatif kalau misalnya ibunya sama sekali nggak bisa ngasih ASI, seperti yang tadi saya jelaskan bisa kasih ASI donor itu sebenarnya. Kalau misalnya ada saudara sebetulnya kalau di kita ya gitu ya. Nah, meskipun kalau misalnya dari yang lain kan kita harus harus ketat kadang-kadang ya. ASI donor seperti yang saya jelaskan tadi harus ada screening dulu, ibunya harus dicek darah, betul-betul ASI-nya itu harus dilakukan pasteurisasi, dicek ASI-nya dari ada kontaminan nggak, mikroorganisme. Kalau misalnya ibunya ada saudara yang diyakini sehat misalnya dan sama-sama sedang menyusui, itu juga sebenarnya bisa juga diberikan. Seperti itu. Kemudian alternatif lainnya yang paling akhir tentu memang susu formula itu. Iya dokter. Tapi ya emang harus didukung ini ya dokter ya, ASI ya. Ya betul. Betul, karena bahkan ini jadi perhatian dunia ya Sobat Sehat RSUNut, dukungan bagi ibu dan anak dalam pemberian nutrisi ini manfaat untuk kedepannya dokter ya, untuk masa depannya anak dan juga kesejahteraan ibunya. Oke dokter, terakhir dokter, apakah kira-kira ada bentuk dukungan yang mungkin dapat diberikan oleh pasangan, keluarga, bahkan lingkungan ya untuk ibu dan anak ini dalam keberhasilan pemberian ASI eksklusif dokter? Banyak sebenarnya dukungan yang bisa diberikan ya, mungkin dari sekitar, dari yang terdekat dahulu, misalnya suami, kemudian orang tua, itu tentunya dengan mengkondisikan rumah agar senyaman mungkin, agar ibu bisa memberikan ASI dengan baik gitu ya. Kemudian dari kondisi lingkungan itu tentunya lingkungan yang sehat gitu ya, tidak ada debu, kemudian asap rokok seperti itu kira-kira. Kemudian kebersihannya juga dijaga. Kemudian dikondisikan juga agar ibu memiliki psikis yang baik juga, misalnya kalau sedang full dia menyusui, tidak diminta untuk mengerjakan pekerjaan yang lain seperti itu, kadang-kadang seperti itu. Kemudian misalnya dari pemerintah sebetulnya bentuk dukungannya dengan menyediakan, kalau bisa sih sebetulnya menyediakan tempat-tempat untuk ibu untuk memberikan ASI untuk bayinya sebenarnya. Seperti di bandara ini kan sudah mulai ada. Kemudian kalau bisa sih rumah sakit kan memang sudah ada ya tempat untuk menyusui juga. Kemudian di kantor-kantor kalau bisa sih dengan memberikan peraturan bahwa setiap kantor harus menyediakan tempat untuk ibu memberikan ASI, itu sudah sangat bagus sekali. Betul. Itu salah satu bentuk dukungannya mungkin yang bisa diberikan. Kemudian juga dukungan dari peraturan, misalnya dari cuti untuk ibu yang sedang menyusui gitu ya. Di luar cuti melahirkan dokter. Ya betul, di luar cuti melahirkan, karena kan itu penting untuk generasi penerus ya bayi itu. Jadi 6 bulan cuti yang diberikan itu sangat berarti untuk ibu yang menyusui. Betul, ya sangat mendukung ya dokter ya. Iya, Sobat Sehat RSUNut ya, untuk yang ingin bertanya ya silakan tulis di kolom komentar ya, karena nanti akan langsung nih dijawab oleh narasumber kita ya mengenai Pekan ASI Sedunia. Ya, di sini sudah masuk ya pertanyaan dari @eci_ros ya. Apa ada solusi lain jika lingkungan tidak mendukung untuk IMD? Nah, apakah IMD itu boleh di skip dulu dok? Lalu bagaimana pemenuhan kolostrum bagi bayi? Nah, kadang-kadang ya dokter ya mungkin ada kondisi tertentu di rumah sakit mungkin dalam keadaan di mana IMD terlewat begitu dokter ya. Sebenarnya sih diharapkan IMD itu ada ya dokter ya, apalagi minimal itu 1 jam seperti penjelasan dokter nih. Ya, sebenarnya IMD dilakukan pada bayi yang lahir dalam keadaan sehat gitu ya. Begitu bayi lahir langsung menangis, kemudian warnanya merah bayinya, kemudian dia bagus bugar bayinya, sehingga bisa kita lakukan inisiasi menyusui dini. Ditaruh di dada ibu, kemudian minimal 1 jam tuh dilakukan sampai dia merangkak-rangkak
mencari dari puting ibunya dan berusaha untuk menghisapnya gitu. Oke. Nah, kalau misalnya tidak bisa dilakukan, biasanya pada keadaan atau kondisi bayi yang tidak bugar biasanya, tidak bugar betul. sehingga dia harus segera dilakukan resusitasi Masih, atau upaya penyelamatan hidup untuk bayinya gitu, diberikan oksigen dan lain-lain gitu ya. Gini. Pada bayi yang bugar diharapkan bisa dilakukan inisiasi menyusui dini gitu. Kalau misalnya terskip misalnya kelewatan gitu ya, tidak diberikan itu, nanti pada saat ibunya di ruang perawatan itu kan akan ketemu dengan bayinya. Setelah bayinya biasanya kalau misalnya bayinya lahir normal, diobservasinya kan hanya sebentar, langsung diketemukan dengan ibunya. Nah itu sesegera mungkin langsung didekatkan ke ibunya. Biasanya harus segera didekap biar bonding, kemudian kulit ketemu kulit, skin to skin kontak, kemudian lakukan segera upaya untuk menyusui gitu. Harus didekatkan seperti itu. Meskipun seskip di misalnya pada waktu bayi bisa dilakukan di ruang perawatan. Jadi harus sesering mungkin dicoba gitu, untuk seperti itu. Oke, berarti tidak ada halangan ya dokter ya untuk IMD itu sendiri ya, atau inisiasi menyusui dini, karena saat bayi pun datang ke ibu itu adalah waktu untuk ibu dan bayi ya dokter ya. Jadi itu pun bahkan bisa sepanjang hari ya mungkin dokter ya untuk melakukan skin to skin kontak gitu ya. Oke. Baik Sobat Sehat RS Unut, materi sangat menarik sekali ya ini ya. Jadi mengenai ASI dan menyusui ini tentu dari Sobat Sehat RS Unut, jika ingin melakukan konseling laktasi ya bisa langsung datang ke Rumah Sakit Universitas Udayana ya. Di sini sudah ada lengkap dengan spesialis anak kita yang akan memberikan informasi nih seperti Dokter Wega ya. Jadi terakhir nih dokter, sebelum tutup ya dokter, mungkin ada closing statement yang mungkin akan bisa disampaikan ke Sobat Sehat RS Unut kita. Nah, untuk sobat-sobat RS Unut, saya untuk closing statement saya berharap ibu-ibu untuk memberikan ASI-nya sedini mungkin, kemudian upayakan agar diberikan ASI selama 6 bulan atau ASI eksklusif, karena itu penting untuk pertumbuhan bayi, perkembangan otak bayi selama 2 tahun pertama atau 1000 hari pertama kehidupan bayi. Itu sangat ditentukan oleh asupan nutrisi yang bagus untuk bayi, sehingga 2 tahun pertama itu vital untuk bayi, untuk perkembangan otaknya nanti di masa depan nanti dan pertumbuhan tubuhnya, sehingga diupayakan pemberian ASI sedari dini. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih dokter. Jadi betul ya Sobat Sehat RS Unut, menyusui itu ibarat seperti fondasi kehidupan ya. Jadi memberikan nutrisi yang tidak ternilai harganya untuk bayi di masa depan, dan tentunya demi kelangsungan hidup juga ya. Oke, dan juga jangan lupa ya dukungan dari semua sistem, baik dari ibu sampai lingkungannya. Oke, ya Sobat Sehat RS Unut, untuk bincang pagi kali ini ya sudah diakhiri ya, dan jangan lupa ya untuk follow IG kita RS Unut, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe juga nih channel YouTube kita Rumah Sakit Universitas Udayana ya. Jangan ragu juga untuk berobat di Rumah Sakit Universitas Udayana, karena kita menyediakan fasilitas yang lengkap, yaitu rawat jalan, rawat inap, dan tentunya ada layanan 24 jam dengan lengkap pemeriksaan penunjangnya. Oke ya, terima kasih dokter, sampai jumpa di bincang pagi selanjutnya. Selamat pagi.